Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fase diam HPLC dan SFC. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rupa Azki Ahmada, Puji Hati, Nadia Hapsari, Rizkia Dwina, dan Najwa Rahmatillah. Untuk outline-nya itu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip kerja, lalu komponen utama, fase diam HPLC, fungsi dan cara kerja, jenis sampel, kelebihan dan kekurangan, serta aplikasi di bidang farmasi. Selanjutnya untuk pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah instrumen yang digunakan pada berbagai teknik analisis, termasuk analisis secara kualitatif, kuantitatif, isolasi, dan pemurnian. Prinsip dasar dari HPLC itu melibatkan proses absorpsi yang dinamis, di mana molekul atau analit bergerak melalui celah berpori. Nah, interaksi antara material kolom dengan komponen sampel mengakibatkan pemisahan. Durasi interaksi ini yang dikenal sebagai waktu retensi, dipengaruhi oleh kekuatan interaksi antara material kolom dan komponen sampel. HPLC pada fase diam adalah fase padat di dalam kolom berupa partikel dengan pori-pori kecil dan luas permukaan tinggi. Penggunaan dari HPLC ini bertujuan untuk melakukan pemisahan molekul dalam waktu singkat mungkin. Pada umumnya, HPLC juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur jumlah senyawa dalam proses pengembangan obat-obatan. Selanjutnya, prinsip kerja dari HPLC. Prinsip kerja HPLC adalah memisahkan komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Fase diam yang sering digunakan misalnya kolom C18, C8, Cn atau NH2 yang masing-masing memiliki karakteristik interaksi berbeda. Saat sampel dialirkan melalui kolom oleh fase gerak, setiap komponen akan berinteraksi dengan kekuatan yang berbeda sehingga keluar dari kolom pada waktu retensi yang berbeda. Setelah terpisah, komponen dideteksi oleh detektor dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Pada kromatogram, jumlah puncak menunjukkan jumlah komponen yang terdeteksi, sedangkan luas puncak digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi masing-masing komponen. Kemudian ada komponen dari HPLC. Yang pertama ada solvent atau fase geraknya, yaitu cairan yang sampel melalui sistem HPLC dapat berupa campuran perlarut dengan komposisi tetap atau berubah selama analisis. Yang kedua ada pump yang berfungsi untuk mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi dan menjaga laju alir tetap stabil sehingga pemisahan berlangsung optimal. Kemudian ada injektor, yaitu tempat untuk memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC, yang memungkinkan injeksi sampel volume kecil dan sangat presisi. Kemudian ada HPLC kolom, yang merupakan bagian utama dari tempat terjadinya pemisahan. Dan pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan interaksi komponen dengan fase diam dan fase gerak. Kemudian ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom dan mengubah respon senyawa menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Kemudian ada data acquisition system yang berfungsi menerima dan mengubah sinyal dari detektor dan menampilkan hasil dalam bentuk kromatogram. Yang terakhir ada waste, yaitu wadah untuk menampung limbah dari hasil analisis dan menampung fase gerak dan sampel setelah melewati detektor. Baik, selanjutnya fase diam HPLC. Pengertian fase diam adalah material yang mengisi kolom dan berfungsi memisahkan komponen sampel berdasarkan interaksinya dengan fase gerak. Fungsi fase diam menahan komponen sampel dengan tingkat kekuatan yang berbeda, menghasilkan pemisahan senyawa berdasarkan polaritas, muatan, atau ukuran molekul. Selanjutnya jenis-jenis fase diam HPLC. Yang pertama ada C18 atau octadecyl silane. Fase diam nonpolar yang paling banyak digunakan adalah C18, memberikan retensi kuat terhadap senyawa nonpolar hingga semipolar.
Umumnya digunakan untuk analisis obat, metabolit, dan ekstrak bahan alam. Selanjutnya ada C8 atau oktilsilane. Bersifat nonpolar, tetapi lebih lemah dibanding C8. Menghasilkan waktu analisis lebih singkat. Cocok untuk senyawa dengan retensi sedang. Selanjutnya ada silika. Bersifat polar, digunakan pada sistem fase normal. Efektif untuk pemisahan senyawa polar. Selanjutnya ada fenil atau penil. Memiliki gugus fenil yang memungkinkan interaksi beta-beta, meningkatkan selektivitas terhadap senyawa aromatik. Sering digunakan untuk pemisahan senyawa yang mengandung cincin benzena. Selanjutnya ada ion exchange, mengandung gugus bermuatan positif atau negatif. Memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan muatan. Banyak digunakan untuk analisis asam amino, peptida, protein, dan ion anorganik. Selanjutnya ada HILIC atau Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography. Memiliki fase diam sangat polar, memberikan retensi yang baik untuk senyawa hidrofilik dan ionik. Cocok untuk analisis gula, asam amino, nukleotida, dan metabolit polar. Selanjutnya, fungsi dan cara kerja. Fungsi HPLC memisahkan senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Mengidentifikasi senyawa melalui waktu retensi dan karakteristik deteksinya. Menentukan kadar kuantifikasi suatu zat secara akurat dalam sampel. Menguji kemurnian senyawa serta mendeteksi pengotor atau produk degradasi. Analisis kualitas obat pada bahan baku, produk jadi, dan uji stabilitas. Analisis berbagai sampel seperti bahan alam, pangan, lingkungan, dan biologis. Cara kerja HPLC. Fase gerak dipompa dengan tekanan tinggi melalui sistem HPLC. Kemudian sampel diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak. Kemudian sampel masuk ke dalam kolom yang berisi fase diam. Selanjutnya setiap komponen sampel berinteraksi berbeda dengan fase diam sehingga memiliki waktu retensi yang berbeda. Komponen yang interaksinya lemah dengan fase diam akan keluar lebih cepat, sedangkan yang interaksinya kuat akan keluar lebih lambat. Senyawa yang keluar dari kolom dideteksi oleh detektor, kemudian menghasilkan kromatogram berupa puncak-puncak yang digunakan untuk identifikasi dan penetapan kadar senyawa. Selanjutnya adalah jenis sampel. HPLC dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel yang telah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Metode ini banyak digunakan dalam bidang farmasi, biologi, pangan, dan lingkungan karena memiliki sensitivitas dan akurasi yang tinggi. Adapun contoh jenis sampel itu dapat dikategorikan ada 4. Yang pertama ada farmasi, contohnya itu tablet, kapsul, sirup, dan injeksi. Yang kedua ada biologi, yaitu darah, plasma, serum, dan urin. Yang ketiga yaitu kategori pangan, yang contohnya itu minuman, vitamin, bahan tambahan pangan. Yang terakhir ada lingkungan, contohnya itu air sungai, air limbah, dan air minum. Karakteristik sampel yaitu yang pertama homogen, telah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, dan bebas dari partikel-partikel besar lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan HPLC. Untuk kelebihannya sendiri, metode HPLC ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa pada kadar yang sangat kecil. Yang kedua, HPLC itu unggul dalam hal kecepatan analisis karena waktu pemisahannya relatif cepat. Yang ketiga, HPLC ini dia mampu memisahkan senyawa dengan kompleksitas tinggi sehingga cocok untuk campuran multikomponen. Yang keempat, hasil analisis HPLC memiliki akurasi dan presisi yang baik, sehingga dapat diandalkan dalam pengujian. Yang kelima, penggunaan fase gerak pada HPLC cukup fleksibel karena dapat disesuaikan untuk berbagai jenis senyawa yang dianalisis. Untuk kekurangannya sendiri, sistem HPLC ini memiliki biaya yang cukup tinggi, baik dari sisi instrumennya ataupun operasionalnya.
Hasil analisis HPLC sangat bergantung pada parameter operasional, terutama komposisi fase gerak yang digunakan. Identifikasi seluruh peak pada kromatogram seringkali sulit dilakukan sehingga membutuhkan keahlian yang khusus. Instrumen HPLC dia memerlukan perawatan dan kalibrasi yang rutin agar tetap menghasilkan data yang optimal. Yang terakhir itu HPLC mengharuskan analisis dilakukan secara individual untuk setiap komponen. Selanjutnya ada aplikasi HPLC di bidang farmasi. HPLC merupakan metode kromatografi yang banyak digunakan dalam analisis farmasi karena memiliki sensitivitas, akurasi, dan presisi tinggi untuk pengujian kualitas obat. Aplikasinya yaitu ada penetapan kadar, analisis impuritas, uji stabilitas, farmakokinetika, dan quality control. Kegunaannya yaitu kalau aplikasi penetapan kadar yaitu untuk menentukan kadar zat aktif obat. Aplikasi di bidang analisis impuritas yaitu untuk mendeteksi pengotor dan produk degradasi. Untuk aplikasi uji stabilitas yaitu kegunaannya untuk memantau kestabilan obat selama penyimpanan. Aplikasi farmakokinetika yaitu untuk analisis obat dalam plasma atau urin. Yang terakhir itu quality control yaitu untuk menjamin mutu dan konsistensi produk. Selanjutnya mengenai supercritical fluid chromatography atau SFC. SFC atau supercritical fluid chromatography merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak, umumnya karbon dioksida superkritis. SFC ini menggabungkan keunggulan kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC sehingga cocok untuk memisahkan senyawa dengan berat molekul rendah hingga sedang, senyawa termolabil, serta senyawa yang kiral. SFC ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 sebagai teknik pemisahan menggunakan fluida superkritis. Pengembangannya semakin pesat pada tahun 1980-an seiring kemajuan instrumen dan sistem pengendalian tekanan. Saat ini SFC banyak digunakan dalam analisis farmasi, terutama untuk pemisahan senyawa kiral dan analisis senyawa yang sulit dipisahkan menggunakan GC maupun HPLC. Nah, untuk prinsip kerja SFC, prinsip kerjanya adalah memisahkan komponen berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase stasioner saat bergerak bersama fase gerak berupa fluida pada kondisi superkritis, biasanya CO2, dan modifier organik. Kemudian sifat fluida superkritis seperti viskositasnya rendah, difusivitasnya tinggi, dapat diubah polaritas dengan modifier, dan kemudian mempercepat transfer massa sehingga memberi pemisahan cepat dan efisien. Kemudian prinsip kerja SFC juga sangat dipengaruhi oleh jenis fase diam yang digunakan. Berbagai kolom yang umum digunakan itu seperti C18, C8, diol, amino, cyano, helix, dan mixed mode. Kemudian kolom non-polar lebih sesuai untuk memisahkan senyawa lipofilik, sedangkan kolom polar lebih efektif untuk pemisahan senyawa polar atau semipolar. Kemudian mekanisme interaksi fase diamnya yaitu prinsip utama pemisahan berbasis kompetisi afinitas analit antara fase diam dan fase gerak superkritis atau CO2. Kemudian ada interaksi absorpsi dominan pada fase diam polar melalui ikatan hidrogen dan dipol-dipol. Kemudian ada interaksi partisi dominan pada fase diam nonpolar berdasarkan perbedaan pelarutan analit di permukaan kolom. Kemudian ada interaksi spesifik P dan P terjadi pada fase diam aromatik untuk memisahkan senyawa kaya elektron. Kemudian ada pengenalan kiral, pemisahan enantiomer pada fase diam kiral melalui kecocokan sterik dan modulasi fotoretensi. Selanjutnya pada komponen utama SFC itu pertama sumber CO2 dan pompa CO2 menyediakan dan menempatkan CO2 ke kondisi operasi superkritis. Kemudian pompa modifier memasukkan alkohol atau solvent polar, misalnya metanol, etanol, atau IPA untuk menyesuaikan polaritas dial phase dan membantu eluasi senyawa polar. Kemudian ada injektor atau autosampler. Dia memperkenalkan sampel ke aliran mobil phase. SFC sering memakai volume injeksi kecil sehingga cocok untuk sampel terbatas. Kemudian ada kolom fase stasioner.
Em, Kemudian ada back pressure regulator, make pump, sistem pembelokan, dan detektor. Baik, fase diam SFC. Fase diam adalah material yang berada di dalam kolom kromatografi dan berfungsi sebagai tempat terjadinya interaksi antara analit dengan permukaan kolom, sehingga senyawa dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan afinitasnya. Pada SFC, fase diam umumnya berupa partikel silika yang dimodifikasi dengan gugus kimia tertentu. Fungsi fase diam mengontrol retensi atau lama waktu senyawa tertahan dalam kolom, menentukan selektivitas pemisahan antar senyawa, memungkinkan pemisahan berdasarkan interaksi seperti adsorpsi, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, interaksi hidrofobik, interaksi apa-apa. Beberapa berperan penting dalam optimasi. Jenis-jenis fase diam pada SFC. Yang pertama ada silika. Fase diam paling polar dengan kemampuan absorpsi yang tinggi, memberikan retensi kuat terhadap senyawa polar. Umumnya digunakan untuk pemisahan metabolit dan senyawa alami. Selanjutnya ada fase diam diol. Memiliki polaritas sedang dan stabilitas yang baik, menghasilkan pemisahan yang lebih produktif dibanding silika murni. Banyak diaplikasikan pada analisis obat dan biomolekul. Selanjutnya ada amino atau NH2. Mengandung gugus amino yang bersifat basa lemah, memberikan interaksi yang baik dengan senyawa asam. Cocok untuk analisis gula, asam organik, dan senyawa polar lainnya. Selanjutnya ada cyano atau CN. Memiliki polaritas menengah sehingga lebih fleksibel dalam pemisahan. Mampu memisahkan berbagai jenis senyawa dengan karakteristik berbeda. Sering digunakan untuk sampel dengan komposisi kompleks. Selanjutnya ada 2-etilpiridin atau 2-EP. Menawarkan selektivitas tinggi terhadap senyawa yang bersifat basa. Mengurangi interaksi yang tidak diinginkan dengan gugus silano. Banyak digunakan dalam analisis farmasi modern. Selanjutnya, ada C8 atau ODS, bersifat nonpolar dan mengendalikan interaksi hidrofobik. Efektif untuk memisahkan senyawa nonpolar hingga semipolar. Menjadi salah satu fase diam yang paling banyak digunakan. Selanjutnya ada penil atau PFP atau pentafluoropenil. Mampu menghasilkan interaksi alfa-alfa dengan cincin aromatik. Memberikan selektivitas tinggi terhadap senyawa aromatik dan isomer. Cocok untuk analisis senyawa dengan struktur aromatik kompleks. Dan yang terakhir ada kolom chiral atau chiral stationary phase. Dirancang khusus untuk memisahkan enantiomer, memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi senyawa chiral secara akurat. Sangat penting dalam pengembangan dan pengendalian mutu obat. Selanjutnya ada fungsi dan cara kerja. Fungsi SFC. Memisahkan senyawa dalam campuran berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Menganalisis senyawa chiral atau enantiomer dengan resolusi tinggi. Menentukan kadar senyawa secara akurat dalam sampel. Mengidentifikasi impuritas dan produk degradasi obat. Digunakan dalam analisis bahan baku, produk jadi, dan penelitian farmasi. Cocok untuk analisis senyawa dan polar hingga semipolar. Cara kerja SFC. CO2 dikondisikan pada suhu dan tekanan di atas titik kritis. Kemudian sampel diinjeksikan ke dalam sistem melalui injektor. CO2 superkritis membawa sampel menuju kolom kromatografi. Komponen sampel terpisah berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam dan kelarutnya dalam fase gerak.
Komponen yang telah terpisah keluar dari kolom dan dideteksi oleh detektor. Data hasil pemisahan ditampilkan dalam bentuk kromatogram untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa. Selanjutnya adalah jenis sampel. SWC dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel, terutama senyawa nonpolar hingga semipolar, dengan waktu analisis yang cepat dan penggunaan pelarut organik yang lebih sedikit dibandingkan HPLC. Contoh jenis sampelnya yaitu ada di bidang farmasi, contohnya tablet, kapsul, sirup, dan injeksi. Sedangkan di biologis itu ada darah, plasma, serum, dan urin. Selanjutnya ada di bidang pangan, yaitu ada asam lemak, trigliserida, sterol, vitamin larut lemak. Selanjutnya ada di bidang lingkungan, yaitu air, sungai, air limbah, dan air minum. Yang terakhir adalah petrokimia, yaitu seperti contohnya hidrokarbon, surfaktan, dan senyawa aromatik. Karakteristik sampelnya yang pasti harus homogen, umumnya senyawa nonpolar hingga semipolar, stabil pada kondisi tekanan tinggi, dan bebas partikel besar untuk mencegah penyumbatan kolom. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan SFC. Untuk kelebihannya sendiri, SFC mengonsumsi pelarut organik yang lebih rendah sehingga mengurangi penggunaan bahan beracun yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua yaitu adanya perbaikan terbaru dalam fase stasioner yang memungkinkan SFC memiliki pemisahan yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi instrumental telah memfasilitasi yang keempat, SFC merupakan metode yang serbaguna pemisahan senyawa dari matriks alami yang kompleks. Yang kelima, SFC menggunakan fase seluler subkritis yang kurang kental dan lebih difusif dibandingkan fase cair murni. Yang keenam, dibandingkan dengan LC, SFC mampu memberikan pemisahan yang lebih cepat dengan bentuk puncak yang sangat sempit. Dan yang terakhir, instrumen modern dengan fase stasioner partikel sub 2 mikrometer dan ketahanan terhadap tekanan balik tinggi memperkenalkan istilah UHPSFC sebagai analogi dengan UHPLC. Untuk kekurangannya, SFC sempat kurang dimanfaatkan dalam waktu lama karena adanya batasan teknis dalam penerapannya. Yang kedua, walaupun sudah ada perbaikan, beberapa masalah kinerja teknik tetap ada dan belum sepenuhnya selesai. Yang ketiga, salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam memasangkan SFC dengan MS sehingga membatasi penggunaannya. Yang keempat, kinerja SFC sangat bergantung pada teknologi yang digunakan oleh vendor instrumen tertentu. Dan yang kelima, evaluasi kritis menunjukkan bahwa meskipun potensinya besar, penerapan SFC masih menghadapi tantangan praktis dalam konsisten hasil. Selanjutnya, aplikasi SFC di bidang farmasi. SFC memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya metode analisis yang efisien dan banyak digunakan dalam bidang farmasi. Aplikasi yang pertama yaitu adalah analisis cepat, yaitu berguna untuk waktu pemisahan yang lebih singkat. Yang kedua adalah hemat pelarut. Kegunaannya adalah untuk mengurangi penggunaan pelarut organik. Selanjutnya aplikasi ramah lingkungan, yaitu untuk menggunakan CO2 sebagai fase gerak utama. Yang terakhir adalah aplikasi resolusi tinggi yang berguna untuk efektif untuk pemisahan senyawa kiral. Selanjutnya adalah perbandingan HPLC dan SPC, yaitu perbandingannya ada aspek, jenis kolom. Kalau untuk HPLC, C18 paling umum, juga C8, fenilamino, CN, dan helix. Sedangkan di SPC dapat menggunakan hampir semua kolom HPLC tersebut. Yang kedua ada interaksi dengan analit. Di HPLC itu sangat dipengaruhi polaritas fase gerak cair. Sedangkan di SPC dipengaruhi fase diam dan sifat CO2 superkritis. Selanjutnya ada selektivitas. Di HPLC bergantung pada kombinasi kolom dan komposisi pelarut. Sedangkan di SFC sering memberikan selektivitas berbeda meskipun kolom yang digunakan sama.
Selanjutnya ada pemisahan kiral. Di HPLC ini baik, sedangkan di SFC sangat banyak digunakan untuk pemisahan kiral karena efisiensi tinggi. Yang terakhir ada kompatibilitas kolom. Di HPLC khusus untuk sistem HPLC saja, sedangkan di SFC banyak kolom HPLC dapat langsung digunakan pada SFC. Berikut penjelasan dari kelompok 2 tentang fase diam dari HPLC dan SFC. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dengan seksama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung terhadap materi yang kami sampaikan, boleh langsung menanyakan atau menulis pertanyaannya di kolom komentar dan akan kami diskusikan untuk jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.